Ya, pada Selasa lalu, Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR RI resmi menyetujui Perpu Ciptaker untuk disahkan menjadi undang-undang. Berbagai penolakan dan tuntutan pun juga ramai-ramai disuarakan hingga banyak masyarakat berbagai lapisan ikut serta turun ke jalan. Mengapa Perpu atau saat ini Undang-Undang Ciptaker ini syarat sekali dengan polemik di dalamnya? Selengkapnya akan kita ulas bersama dalam Talk DPR Sahkan Perpu Ciptaker jadi undang-undang. Ya, Anda mengamati juga terkait polemik yang terjadi di mana DPR RI pada Selasa 21 Maret lalu mengambil keputusan atas Perpu nomor 2 tahun 2022 tentang Ciptaker atau Cipta Kerja. Alhasil kini resmi sudah Perpu Cipta Kerja juga telah disahkan menjadi undang-undang setelah 7 fraksi parlemen menyetujui untuk Perpu tersebut dijadikan sebagai undang-undang. Dari rapat paripurna tersebut, walau ada sebanyak 7 partai menyetujui Perpu Ciptaker disahkan untuk menjadi undang-undang, namun ada 2 fraksi yang ternyata menolak, yakni ada fraksi PKS dan juga Demokrat. Bahkan aksi walkout juga sempat terjadi di mana fraksi PKS menunjukkan sikap penolakannya terhadap perubahan Perpu Ciptaker disahkan menjadi undang-undang. Lalu memangnya apa saja poin yang ramai dibahas dan juga menimbulkan banyak penolakan di berbagai elemen masyarakat, khususnya buruh hingga harus turun ke jalan karena menuntut Perpu Ciptaker tak dijadikan undang-undang. Kita lihat di slide selanjutnya. Ya, Anda mengamati juga terkait poin apa saja dan merujuk pada poin-poin apa saja di dalam Undang-Undang Ciptaker yang mana juga dinilai merugikan para buruh, yakni di dalam undang-undang ini memuat poin yang dapat diartikan oleh para buruh berkaitan dengan hal-hal sensitif dan mengarah pada sejumlah kerugian dari sisi buruh. Seperti halnya terkait dengan sistem kerja kontrak, lalu juga ada praktik outsourcing yang memang semakin meluas, lalu ada juga waktu kerja yang dinilai juga eksploitatif, hak cuti dan istirahat berkurang, hingga dengan disahkan Perpu Ciptaker jadi undang-undang, buruh makin rentan mengalami PHK. Hal-hal inilah yang juga menjadi tuntutan para buruh hingga mereka rela untuk memperjuangkannya dan turun ke jalan menyuarakan aksi penolakan terhadap Undang-Undang Ciptaker yang dinilai merugikan bagi kaum buruh khususnya. Nah, memang ini lalu Anda dibandingkan juga dengan Undang-Undang Ciptaker tahun 2020 lalu, apa saja bedanya? Kita lihat di slide selanjutnya. Nah, Anda mengamati apa saja bedanya mencoba membandingkan Undang-Undang Ciptaker pada tahun 2020 lalu dengan Undang-Undang Ciptaker 2023 ini, terdapat beberapa poin yang juga menjadi pembeda di antara keduanya. Yang pertama terkait substansi ketenaga kerjaan yang disempurnakan adalah ketentuan alih daya ataupun outsourcing. Pada Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 tidak membatasi jenis pekerjaan yang dapat menggunakan mekanisme alih daya atau outsourcing. Tapi di dalam penyempurnaannya juga ikut mengatur pembatasan jenis pekerjaan yang ditentukan. Nah, lalu untuk yang kedua, penyempurnaan dan juga penyesuaian penghitungan upah minimum, di mana harus juga melalui penghitungan serta pertimbangan dari sisi pertumbuhan ekonomi, inflasi, hingga indeks tertentu. Selain itu, di perubahannya dan juga penyesuaiannya juga gubernur juga memiliki kewenangan menetapkan UMK apabila nilai hasil penghitungannya lebih tinggi daripada penentuan UMP itu sendiri. Yang ketiga, memuat pula terkait penegasan kewajiban menerapkan struktur dan skala upah oleh pengusaha untuk pekerja atau buruh yang memiliki masa kerja 1 tahun atau lebih. Selanjutnya yang keempat terkait dari penggunaan terminologi disabilitas yang mana juga disesuaikan dengan Undang-Undang nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. Dan yang terakhir mengenai perbaikan rujukan dalam pasal yang mengatur penggunaan waktu istirahat, cuti yang upahnya tetap dibayar penuh, serta terkait manfaat program dari JKP atau jaminan kehilangan pekerjaan. Ya, dari kondisi ini tentunya semoga apa yang kiranya sudah ditentukan dan juga disahkan oleh DPR RI mengarah pada makin sejahteranya para buruh begitu ya. Jangan sampai dengan aturan ini justru makin membuat gaduh dan juga merusak iklim investasi di tanah air karena banyaknya aksi penolakan yang terjadi dari para buruh.